Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para asatid wal ustadzat, para hujjaj, dan segenap jamaah Masjid Al-Furqan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah anugerahkan kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian Ahad pagi dengan tadabbur dan tafsir Al-Quran. InsyaAllah pagi ini kita akan mentadabburi surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsahu wallahu raufun bil 'ibad. Wa fi yaumil qiyamati yaumul jaza', dan pada hari kiamat yang merupakan hari pembalasan, tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin, masing-masing jiwa akan menemukan balasan, menemukan kebaikan yang ia lakukan. Semua orang, semua jiwa akan menemukan kebaikan yang ia lakukan di dunia. Muwaffaran, yang tadhiruha, muwaffaran itu jazabi. Kebaikan yang ia lakukan itu tampak sekali dan menunggu untuk diberikan balasan atas segala kebaikan yang telah ia lakukan. Wa ma 'amilat min su'in, dan juga amal-amal perbuatan buruk juga sama, juga dinanti balasannya. Yang baik juga dinanti balasannya, yang buruk juga sama. Dan semuanya ketemu semuanya. Semua yang dilakukan di dunia itu muncul semuanya. Fatamanna law anna bainaha wa baina hadzal amal zamanan ba'ida. Mereka berharap, karena ternyata keburukannya itu lebih banyak daripada kebaikannya, sehingga kemudian berharap seandainya enggak diperlihatkan aja ini keburukan. Kalau kita lihat, kita pas sekolah dulu, ketika dapat rapot merah itu, pengennya itu mendingan nggak ngelihat aja gitu. Biar kalau ngelihat itu kan, aduh, rasanya itu sedih banget. Padahal kalau rapot ya ada konsekuensi, tapi nggak seperti konsekuensi di hari kiamat. Rapot kalau di dunia masih bisa diperbaiki. Paling banter nggak naik kelas. Apalagi kalau sekarang nggak ada istilah sekolah nggak naik kelas, semuanya naik, semuanya naik. Kalau nggak naik kelas itu malah dipanggil nanti, kepala sekolahnya, gurunya dipanggil. Kok bisa nggak naik? Gimana ceritanya? Kalau dulu, kalau di akhirat nggak bisa. Dan secara umum ketika orang melihat hasilnya buruk itu
Tawadtu law anna baina wa baina amatan baita. Pengen enggak ngelihat aja. Pengen balik lagi, dimundurkan waktunya. Pengen memperbaiki. Jangan dulu dibagi. Pengennya itu kita perbaiki dulu. Tapi kan saat itu sudah terlambat. Udah nggak bisa kita melakukan perbaikan. Nggak ada remedial. Nggak ada remedial perbaikan nilai, nggak ada. Remedialnya ya sekarang. Kalau sudah terlanjur berbuat gak baik, tobat diperbaiki. Nggak ada remedialnya saat. Wa khafu batsyal ilahi al-jabbar, mereka sangat takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Wa ma'a syiddati iqabi fa innahu subhanahu al-muttasifu bi kamali rahmah bil ibad. Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha dahsyat azabnya, tetapi tetap raufum bil ibad. Allah itu tetap sayang hambanya. Walaupun Allah itu azabnya itu dahsyat, Allah itu tetap maha sayang terhadap hambanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pengingat kita yang masih hidup agar nanti tidak seperti ini, kita perbaiki hari ini. Ada salah-salahnya orang, pasti setiap kita ada salahnya. Mumpung masih ada kesempatan, kita perbaiki hari ini. Perbaiki. Jangan sampai ketemu di hari di mana kita sudah tidak punya kesempatan memperbaiki. Selama masih hidup, masih ada banyak kesempatan untuk mengkoreksi, memperbaiki. Masa yang lalu sudah gak bisa kita otak-atik, biarkan yang lalu, yang sekarang menjadi yang lebih baik. Syurah muslim rahimakumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Wahai Rasul, katakanlah kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Maksudnya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kita mencintai Allah adalah mengikuti Rasulnya. Apa kata Rasul, ya kita ikuti. Itu sebagai bentuk mahabbah dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah adalah utusan Allah. Kalau kita cinta Allah, ya kita ikuti Rasul-Rasulnya, utusan-utusannya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, haqqan fattabi'uni. Kalian benar-benar cinta Allah, fattabi'uni. Ikuti aku, wa aminu bi, dan berimanlah kepadaku zahira wa batina. Baik zahir maupun batin. Beriman zahir batin, jangan seperti orang munafik yang zahirnya beriman, batinnya tidak beriman. Maka yuhibbukumullahu, kalau kalian mengikuti aku, mengikuti Rasul maksudnya, maka yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, wa yamhu dzunubakum, Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Wa yamhu dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Karena
Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Penghapus terhadap dosa-dosa hambanya yang beriman dan juga sangat sayang kepada mereka. Ini fadilah kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akan dicintai oleh Allah yang pertama, yang kedua akan diampuni dosa-dosa kita. Jadi ini kewajiban kita terhadap utusan Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikuti apa yang diperintahkan. Ada 3 kewajiban kita kepada Rasul. Yang pertama, mengikuti apa yang ia perintahkan. Sebagaimana ayat ini. Kalau diperintahkan apa ya jalani. Diperintah jalankan. Yang kedua, menjauhi apa yang dilarang. Yaitu bagian dari yang pertama sebenarnya. Melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Apa yang dilarang Nabi udah jauhi. Nggak pakai banyak nanya. Gitu. Kita tahu hikmahnya, alhamdulillah, enggak masalah. Pokoknya kalau dilarang, udah jauh ya. Aman. Dan yang ketiga, yaitu nanti ada 4 tadi. Yang ketiga, tasdiqu ma akhbara bihi. Membenarkan apa yang disampaikan, apa yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah bercerita apapun, menyampaikan berita apapun, maka kita percaya. Masuk akal atau tidak? Kalau itu yang menyampaikan Rasulullah, kita percaya. Sebagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika diberitahu terkait peristiwa Isra Mi'raj oleh Abu Jahal, itu tuh temanmu tuh udah gila kayaknya. Masa ke Palestina cuma semalam? Kita aja Palestina 3 bulan zaman itu. Masa dia bilang semalam udah balik? Maka Abu Bakar tanpa berpikir panjang langsung mengatakan, kalau itu yang mengatakan Muhammad, saya percaya. Gitu. Kalau itu yang menyampaikan Muhammad, saya percaya. Udah gitu, itu namanya tasdiqu ma akhbar. Saya membenarkan apa yang disampaikan, apapun. Karena wa ma yantiqu anil hawa. Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bicara berdasarkan keinginan sendiri, hawa nafsu, enggak. Bal wahyu. Karena itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disampaikan Nabi semuanya berdasarkan wahyu dari Allah. Makanya semua ucapan Nabi itu merupakan dasar beragama kita. Karena Nabi tidak pernah berkata kecuali semuanya itu berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kewajiban kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tasdiqu ma akhbara bi. Membenarkan apa yang beliau ceritakan, apa yang beliau kabar. Terkait apapun. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Rasulullah bercerita surga, bercerita negara segala macam. Selama itu yang mengatakan Rasulullah, kita percaya. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu Allah na'budallah illa bima amarabi. Kita tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang Rasulullah ajarkan. Itu bagian dari kita, kewajiban kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah yang diutus Allah, yang diberitahu cara beribadah, cara menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah sendiri langsung diajar oleh
Allah melalui malaikat Jibril, misalnya dalam bab sholat. Ketika Rasulullah mendapat perintah sholat di malam Isra Mi'raj, itu kan malam ya. Sholat subuh belum. Sholat subuh itu belum sholat, belum diajarin caranya. Baru sholat duhur, datang malaikat Jibril ngajak sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan itu? Yaitu saat matahari sudah mulai geser ke arah barat. Itu malaikat Jibril sholat bersama Nabi. Kemudian habis itu datang lagi pas sholat asar. Pas bayangan benda itu lebih panjang daripada bendanya. Itu jamaah sholat asar. Habis itu maghrib datang lagi malaikat Jibril. Pas matahari tenggelam. Habis itu datang lagi. Pas mega merah di ufuk barat itu menghilang. Maksudnya sinar yang efek dari sinar matahari yang merah-merah itu mulai hilang. Sholat isya. Habis itu datang lagi pas subuh. Ketika bahasa dalam hadis itu ketika orang puasa udah nggak boleh makan lagi. Artinya ketika sudah fajar shadiq. Itu hari pertama. Itu sholat 5 waktu pertama. Hari kedua malaikat Jibril datang lagi mengajak sholat jamaah duhur. Kapan itu? Ketika bayangan benda itu sama dengan bendanya. Itu sholat duhur di hari kedua, ketika bayangan benda sama dengan bendanya. Maksudnya pas selesainya itu, bayangan benda itu panjangnya sama dengan bendanya. Artinya kalau misalnya orang tingginya 170 cm, bayangannya juga 170 cm. Itu malaikat Jibril sholat duhur bersama Rasulullah SAW. Belum ada jamaah yang lain, berdua aja. Kemudian habis itu sholat asar. Ketika bayangan benda 2 kali panjang bendanya. Orang tingginya 170, bayangannya 300 berapa? 40 cm. Kemudian pas sholat maghrib itu di waktu yang sama kayak hari pertama. Sholat isya agak malaman. Sholat isyanya itu kira-kira akhir sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam pertama. Kalau malam itu kurang lebih 9 jam, ya berarti 3 jam pertama. Kalau jam 7, 8, kira-kira jam 10-an. Kalau dulu belum ada jam. Kurang lebih jam 10-an malaikat Jibril sholat bersama Rasulullah, sholat isya. Nah, kemudian sholat subuh itu ketika suasana sudah agak terang. Suasana udah agak terang, udah ngelihat orang itu udah ngenal. Oh ini siapa? Kayak zaman dulu nggak ada listrik. Kalau sekarang malam juga ketahuan siapanya. Zaman dulu nggak ada listrik, jadi udah isfar, udah mulai kelihatan orang. Itu sholat subuh. Sehingga kemudian disimpulkan, kemudian malaikat Jibril mengatakan bahwa sholat itu ya di antara waktu yang kemarin sama sekarang. Di antara keduanya itulah waktu sholat duhur, waktu asar. Walaupun kemudian untuk sholat maghrib kemudian ada penjelasan yang lain, umumnya sampai di habisnya waktu sholat isya, termasuk sholat asar, walaupun malaikat Jibril itu sholatnya ketika bayangan benda di hari kedua, itu di mana panjang benda itu panjang bayangan benda itu 2 kali panjang bendanya, tetapi karena
Nabi juga bersabda, siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat subuh atau sholat asar, maka dia mendapatkan sholat tersebut. Artinya kalau sholat asar mendekati tenggelam matahari masih dapat 1 rakaat, maka dia dihitung sholatnya tepat waktu semuanya. Gitu. Dia tetap dilanjutkan sampai 4 rakaat, tapi walaupun yang 3 itu keluar waktu, ekornya keluar, tapi karena kepalanya itu masih di dalam waktu sebelum matahari tenggelam, masih dihitung sholat di dalam waktunya. Bagaimana sholat subuh juga, siapa yang mendapatkan 1 rakaat sebelum matahari terbit, maka dia masih mendapatkan sholat subuh di dalam waktunya. Yang penting kepalanya ini masuk, ekornya ke bawah, gitu ke bawah. Sehingga kemudian berdasarkan tambahan itu, sholat subuh itu sampai matahari terbit. Sholat asar itu waktu diperbolehkannya walaupun makruh, itu sampai matahari tenggelam. Termasuk sholat isya juga, masih boleh sampai masuk waktu subuh, tapi afdolnya itu tadi antara ketika mega merah habis sampai sepertiga malam yang pertama. Itu afdoliyahnya. Tetap ya kalau mau diundur ya boleh, tapi ya berjamaah. Misalnya seluruh ini karena ada acara gitu, nggak apa-apa sholat isyanya mundur, tapi tetap berjamaah, bukan sendiri, berjamaah. Karena Rasulullah itu kadang-kadang memundurkan sholat isya, tapi semuanya berjamaah. Asyraf rahimakumullah itu, nah karena Rasulullah itu langsung diajar oleh malaikat Jibril, maka kita juga harus mengikuti, nggak boleh ngarang. Nah, kita beribadah itu sesuai yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ibadah itu al-aslu fil ibadah itu at-tahrim. Aslinya ibadah itu haram kecuali ada perintah. Jadi kalau ibadah itu kaidahnya aslinya haram kecuali ada perintah. Tapi kalau di luar ibadah aslinya boleh kecuali ada larangan. Kalau di luar ibadah semuanya aslinya boleh kecuali ada larangan. Selama nggak ada larangan berarti boleh. Tapi kalau dalam ibadah aslinya tidak boleh kecuali ada perintah. Itu kaidah di dalam ibadah. Sehingga ibadah nggak boleh ngarang atau bikin kreasi sendiri. Nggak boleh bikin kreasi sendiri. Yang ada itu dilaksanakan udah luar biasa gitu. Syurah muslim rahimakumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikuti aku, yaitu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dicintai oleh Allah dan mendapat dihapus dosa-dosanya. Kalau sudah dicintai oleh Allah maka aman dunia akhirat. Ya udah dicintai, mau minta apa aja, nggak usah bahas, nggak pakai minta-minta, orang udah disuka gitu gimana? Nggak minta juga dikasih, nggak pakai harus minta. Qul ati'ullaha war rasul. Katakanlah, wa hadhil ayal karimah hakimah ala kulli man idda'a mahabbat Allah Ta'ala wa laysa muttabi'an li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqal ittiba'. Ayat yang tadi itu merupakan standar. Kalau orang mencintai Allah harus mengikuti Nabi, nggak boleh hanya pokoknya saya percaya sama Allah saja, nggak bisa. Harus mengikuti Nabi. Qul ayyuhar rasul ati'ullah bittiba'i kitabih. Wahai Rasul, katakanlah juga, taatlah kalian kepada Allah war Rasul,
dan juga taatlah kepada Rasul. Atiullah bittiba'i kitabihi, taatlah kepada Allah dengan mengikuti kitabnya, yaitu Al-Quran. Wa atiur Rasul, dan taatlah kepada Rasul bittiba'i sunnatihi, dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, di dalam kehidupannya, wa ba'da mamatihi, dan setelah kematiannya. Fa inhum a'radu anka wa asarru ala ma hum alaihi min kufrin wa dalal falaisu ahlan li mahabbatillah. Kalau mereka berpaling darimu, berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus menerus dalam kekufuran dan kesesatannya, maka falaisu ahlan li mahabbat, mereka tidak berhak mendapat mahabbah, tidak berhak mendapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Artinya Allah itu tidak mencintai orang kafir. Kalau ada orang kafir sukses, ada orang kafir diberikan kemenangan atau kesuksesan di dunia, itu bukan karena Allah mencintai mereka, bukan. Innallaha la yuhibbul kafir. Artinya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Fa innallaha la yuhibbul kafir. Ini penting. Kemudian di ayat berikutnya, innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, Ibrahim, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, dan menjadikan mereka orang yang paling utama dari masyarakat di zaman mereka, menjadi manusia pilihan di zaman mereka. Nabi Adam, Nuh, Allah sebut Nabi Adam, Adam adalah bapak seluruh manusia. Sebagaimana Nabi Nuh. Nabi Nuh juga sama. Selain Rasul yang pertama, seluruh manusia itu keturunan Nabi Nuh dan pengikut yang selamat di dalam perahu itu. Enggak ada yang di luar itu. Manusia hari ini adalah selain keturunan Nabi Adam yang utama, adalah keturunan Nabi Nuh dan pengikut yang selamat yang ada di dalam perahu itu. Yang lain mati semua. Selesai, enggak ada keturunannya. Semuanya itu. Walaupun kemudian setelah itu jadi warnanya macam-macam ya. Tapi semuanya itu adalah keturunan Nabi Nuh dan yang selamat di dalam perahu itu. Makanya Allah sebut, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim itu ya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, itu ya Yakub dan ke bawahnya itu merupakan keluarga Ibrahim. Wa ali Imran, dan keluarga Imran. Keluarga Imran itu siapa? Ya Maryam, Nabi Isa, dan semuanya itu ada keluarga Imran. Makanya ayat ini, surat ini disebut surat Ali Imran, surat yang di dalamnya diceritakan keluarga Imran. Ali Imran itu keluarga Imran. Allah pilih mereka sebagai keluarga atau pribadi yang paling banyak kemuliaan untuk penduduk di zamannya. Wa haula'il anbiya dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wa haula'il anbiya wa rusul silsilatu tuhrin mutawasilah fil ikhlasi lillahi wa tauhidihi wal amal biwahyihi. Para nabi-nabi
Dan para rasul-rasul yang disebutkan tadi, Adam, Nuh, Ibrahim, keluarga Imran, itu adalah merupakan rangkaian keluarga yang suci dan yang saling ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan saling berhubungan di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan wahyunya. Wallahu sami'un liaqwali ibadihi. Allah Maha mendengar terhadap perkataan hamba-hambanya. Alimun bi'af'alihim, dan Maha tahu terhadap apa yang mereka lakukan, wa sayujazihim 'ala dzalik, dan Allah akan membalas semuanya itu. Mereka itu masih satu jalur keluarga, tapi jalur keluarga yang baik-baik. Nabi Nuh tentu keturunan Nabi Adam. Nabi Ibrahim juga keturunan Nabi Nuh, dan nabi-nabi dan rasul itu juga dari keturunan Nabi Ibrahim, dari Ishak itu akhirnya menurunkan Bani Israel, yang ada nabi-nabi dari Bani Israel banyak sekali, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Isa dan sebagainya, itu dari jalur Ishak. Kemudian dari jalur Ismail, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di atasnya nggak ada, tapi begitu muncul menjadi Rasul terakhir, penutup para nabi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan penyempurna dari seluruh nabi dan rasul. Semua yang ada di nabi, sifat-sifat kebaikan yang ada di dalam nabi-nabi dari Bani Israel itu semuanya ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul muslim rahimakumullah. Udhkur ayyuhar rasul. Ingatkanlah, sampaikanlah wahai utusan Allah, makana min amri Maryam wa ummiha wa ibniha Isa alaihissalam, ceritakanlah terkait dengan masalah Maryam, ibunya dan anaknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, untuk menolak anggapan mereka bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, atau anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritakan aja dengan sebenarnya, sampaikan terkait dengan Maryam, ibunya Maryam, putranya Maryam, bahwa itu bukan, nggak mungkin Tuhan kok dilahirkan. Idqalat imratu Imran, ceritakan secara detail. Idqalat imratu Imran hina hamalat, tatkala istrinya Imran hamil, itu berkata, ya Rabb, inni ja'altu laka ma fi batni khalisan lak. Ya Allah, nanti ini anakku yang ada dalam kandungan ini, bahasa kita, aku wakafkan untukmu, untuk ibadah aja, nggak usah kerja, nggak usah macam-macam, pokoknya nanti tugasnya hanya ibadah saja. Bahasanya itu jadi marbot, ngurusin tempat ibadah, jadi fokus ibadah, nggak dikasih suruh apa-apa, suruh ibadah. Ya Allah, itu nadarnya begitu, ya Allah, nanti kalau bayi ini dalam kandungan lahir, nanti pokoknya hidupnya itu hanya untuk aku serahkan padamu, pokoknya jadi marbot masjid, ngurusin masalah ibadah.
ternyata aku serahkan padamu li khidmati Baitul Maqdis, untuk khidmat jadi marbot Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, oleh karena itu maka terimalah niatku ini, nadarku ini, naka anta wahdaka sami'u li du'ai al-alimu binni. Engkau maha mendengar harapanku dan maha tahu terhadap niat. Falamma tamma hamluha wa wada'at mauludaha, ketika kehamilannya sudah sempurna dan melahirkan anaknya, qalat Rabb inni wada'tu unsa la tasluhul lil khidmah fil baitil maqdis. Ya Allah, lahirnya kok perempuan. Bayangan dia lahirnya itu laki biar jadi marbot yang ngurusi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ternyata yang lahir perempuan. Ya Allah, kok lahirnya perempuan? Masa perempuan jadi marbot masjid gitu. Tapi karena sudah nazar, wallahu a'lamu bimawadat, padahal Allah lebih tahu terhadap apa yang ia lahirkan. Sebelum lahir juga Allah lebih tahu. Maka wa sawfa yaj'alullahu laha sya'nan wa qalat wa laysa dzakaru alladzi aratu lil khidmah kal unsa fi dzalik. Ya Allah, kok lahirnya perempuan, padahal Allah lebih tahu. Enggak usah ngomong juga Allah tahu. Dan tentu kata ibunya Maryam ini, istrinya Imran, kan nggak seperti laki-laki kalau ngurusin masjid gitu. Masyaallah muslim rahimakumullah, li'anna dzakara aqwa 'alal khidmah wa aqwam biha, karena kalau laki-laki lebih kuat untuk ngurusin masjid, bersih-bersih juga lebih kuat. Kalau ada apa-apa, ada rusak-rusak, ya cepat ditangani. Kalau perempuan nanti gimana? Kalau ada apa-apa, jerat-jerit aja misalnya. Ya itu manusiawi dari zaman dulu. Wah, ini sama itu Maryam, dan aku namakan bayi ini dengan nama Maryam. Wah, ini hasantu abika hiya wa dzurriyyataha minasyaitonil matrud min rahmatik. Ya Allah, aku mohon lindungilah anak ini dan keturunannya dari gangguan setan yang terlaknat. Fastajaballahu du'aha, Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Maryam. Wa qabila minha nadraha ahsanan qabul, dan Allah menerima nazarnya Maryam, yaitu untuk menjadikan anaknya ini menjadi marbot masjid. Wa tawalla ibnataha Maryam birriayah fa ambataha nabatan hasana. Kemudian tumbuh dengan baik. Wa basyarallahu biha wa yassarallahu laha Zakaria alaihissalam kafiran, dan Allah mudahkan Zakaria, Nabi Zakaria itu menjadi penanggung jawab Maryam ini. Jadi Maryamnya khusus ngurusin masjid, pokoknya khusus ibadah di masjid lah. Yang nanggung hidupnya siapa? Yang nanggung hidupnya adalah Nabi Zakaria. Nah kan kalau ngurusin masjid nggak kerja, makanya dari mana? Yang nanggung adalah Nabi Zakaria. Tapi ulama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Maka Maryam itu tinggalnya di masjid, ya di mihrab. Ya kayak ini di imaman. Tinggalnya di situ aja, nggak kemana-mana. Tapi setiap kali Nabi Zakaria itu ke situ,
mau ngasih makan, maksudnya kan memang makannya itu tanggung jawab Nabi Zakaria. Setiap datang situ, kok udah ada makanan? Ini dari mana? Maka kullama dakhala 'alaiha hadzal makan wajada inda rizqa. Hani'an mu'addan, udah tersedia. Qala ya Maryam, min aina laki hadza arizq at-thayyib? Ini dari mana ini makanan ini? Qalat huwa rizqun min indillah. Ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bifadli yarzuqu man yasha'u min khalqi bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki dari kepada hamba-hambanya itu bighairi hisab, tanpa hisab. Tanpa hisab itu enggak pakai hitung-hitungan. Allah itu enggak hitung-hitungan memberi rezeki kepada hambanya. Ini kalau hambaku taat ya tak kasih banyak, kalau enggak taat ya saya kurangi ya. Allah enggak hitung-hitungan kepada hambanya. Bighairi hisabnya nanti di akhirat. Di dunia enggak pakai hitungan. Asyraf muslimin rahimakumullah. Itu kisah Maryam. Ini merupakan karomahnya Maryam, itu mendapat rezeki langsung dari Allah Subhanahu wa taala, langsung berupa makanan gitu. Setiap hari. Sehingga Zakaria enggak jadi, Nabi Zakaria enggak jadi ngasih makanan, udah ada terus, setiap datang ada gitu, udah ada. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita mahabbahnya dengan bisa mengikuti Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin menguatkan keimanan kita bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kisah ini menegaskan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, bukan pula anak Tuhan. Karena beliau adalah manusia biasa yang diangkat sebagai rasul karena prosesnya juga lahir dari manusia. Barangkali itu muqaddimah dari yang bisa disampaikan pagi hari ini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi na'amu yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi wa magharibiha barriya bahriya jinniya wa insihim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa saddidna fil qawli wa fahmi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubaraka wa walatan salihah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.